Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung ya. Pokoknya ini hari-hari itu kelihatannya mau mendung-mendung terus. Jadi di video kali ini, di sharing kali ini, Inem akan sharing kepada teman-teman bahwa ada kasus yang mengejutkan, yaitu ada mbak-mbak PRT asal dari Indonesia dan kita nggak mau nyebutin namanya ya, kayak gitu. Dan dia itu ternyata hamil di Singapura. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikutin terus ya teman-teman. Jadi ceritanya itu Mbak A ini, kita sebut saja Mbak A ini, bekerja harusnya dari Indonesia ke Singapura, dan dia itu kontraknya selama 2 tahun. Yang namanya PRT itu kontraknya 2 tahun kan teman-teman. Oke, setelah beberapa bulan melewati, ternyata tak disangka-sangka mbaknya ini itu hamil teman-teman. Dan berdasarkan pengakuan mbaknya, ini adalah anak dari Indonesia yang dikandungnya. Namun ini adalah berdasarkan pengakuannya, dia itu yang ada di dalam kandungannya itu adalah anak dari si suami. Oke, akhirnya dia kayaknya semakin membesar. Entah bagaimana ceritanya ya, si mbaknya ini kok bisa bekerja ke Singapura padahal itu medikal loh. Nggak ngerti gimana caranya. Kita juga nggak tahu kebenarannya. Namun si pengakuan dari mbaknya ini itu adalah hamil dari Indonesia, dan anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari si suami. Namun setelah beberapa bulan bekerja di majikan ini, ternyata mbaknya ini mengaku bahwa bilang ke memnya, "Mem, saya sedang hamil. Saya mau pulang." Kayak gitu ya, singkat ceritanya itu kayak gitu-gitu ya. Kalau dijabarkan itu panjang setelah ini kayak gitu. Namun saya di sini hanya akan kasih ringkasan saja berdasarkan cerita si mbaknya tadi ya. Dan setelah dia ngomong ke majikannya, nah si majikannya itu mengetahui si mbaknya ini hamil. Majikannya ini termasuk orang yang baik loh. Dia reaksinya shock, memang shock. Namun dia tidak memarahi si mbaknya itu tadi, gitu loh. Majikannya itu tetap pengertian, oke, gitu. Kalau kamu hamil, kamu tunggu dulu ya. Nunggu kalau pembantu yang baru tuh datang, kayak gitu. Oke. Setelah bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol antara si majikan dan mbaknya tuh tadi, majikannya ini termasuk pengertian loh ya teman-teman ya. Si majikannya ini ngomong, kamu tunggu dulu, saya akan cari ganti kamu. Saya akan cari ganti buat kamu. Kalau dia yang baru sudah datang, kamu boleh pulang. Kamu untuk sementara waktu, kamu bekerja dulu ya. Oke kan? Sudah fine kan, both side kayak gitu. Namun ternyata hal yang tak disangka-sangka, si mbaknya ini sudah salah, masih saja ngeyel gitu loh teman-teman. Termasuk majikannya ini baik kan ya gitu. Jadi si mbaknya ini di depan majikan, waktunya dia ngomong kayak gini, "Mem, saya mau pulang besok, tolong kasih paspor saya." Kayak gitu. "Jangan," majikannya menyaut, "kamu jangan pulang dulu, tunggu saya dapat pengganti kamu." Kayak gitu loh teman-teman. Namun mbaknya ini tetap aja ngeyel. Dan in the end, apa yang terjadi tahu kalian? Ini membuat shock banyak orang juga ya. Sudah tahu ini si mbaknya ini salah. Si mbaknya ini tidak terima, maunya pulang besok. Setelah maunya pulang besok, namun majikannya enggak kasih, maksudnya suruh tunggu dulu gitu loh, bukannya enggak kasih, enggak.
suruh nunggu pembantu yang baru datang, baru kamu pulang. Toh kamu juga sudah hamil. Aku juga nggak bisa ngekip kamu. Toh di Singapura itu ilegal, nggak boleh kalau kamu hamil bekerja sebagai PRT, kayak gitu. Mbaknya ngeyel, akhirnya tak disangka-sangka mbaknya ke dapur lari ambil si pisau. Ambil pisau, menodongin si pisau ke majikannya. Otomatis namanya orang Singapura, kalau ada hal-hal yang kayak gitu, teleponlah si majikannya ke polisi. Setelah ke polisi, ternyata si mbaknya ini juga salah, gitu loh. Nggak boleh ya kalian bawa benda tajam, bahkan keluar off day pun jangan pernah bawa benda tajam. Kalau misalnya nanti ada rahasia atau ada penggeledahan di luar, kamu akan kena kasus, kamu akan diinterogasi banyak kayak gitu. Ya teman-teman ya. Akhirnya si majikannya ini lapor polisi bahwa si majikan maksudnya telah diancam dan ditodong pakai pisau dapur kayak gitu. Jelas salah ini di hukum di Singapura itu salah. Akhirnya sudah telepon polisi menangkap dia. Ternyata diinterogasi, iya dia mengakui karena dia sedang hamil dan saya harus pulang besok. Padahal majikannya sudah ngomong ke mbaknya tadi kalau suruh nunggu pembantunya, enggak lama kok, kan kayak gitu. Finally si mbak yang hamil ini akhirnya malah nggak jadi pulang malah molor. Akhirnya si mbaknya ini itu dipenjara di Singapura selama 4 bulan karena telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kayak gitu. Dari sini kita akan ambil pelajaran ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengancam membawa benda tajam kepada majikan. Ngomong aja, kalau memang kalian sudah nggak bisa kerja, ngomong aja udah. Jangan pernah sampai mempunyai pikiran bawa benda tajam. Kalian akan rugi sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran ya bahwa kalian tuh bekerja dengan baik-baik. Kalau majikan sudah baik ya disyukurin, karena di luar sana itu masih banyak yang menunggu mau datang ke sini. Masih banyak nasib teman kita yang lebih parah dari kita gitu ya teman-teman. Syukurin apa yang ada dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.